Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Jana dengan NPM 2021001068. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ekstraksi. Pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah metode pemisahan suatu zat dari campuran dengan cara menambahkan pelarut tertentu yang sesuai untuk mendapatkan senyawa atau komponen campuran dari zat padat ataupun zat cair. Ekstraksi adalah pemisahan suatu zat dari sampel berdasarkan kelarutannya pada pelarut tertentu. Tujuan utama dari proses ekstraksi ialah untuk memperoleh senyawa murni atau senyawa-senyawa tertentu yang berasal dari bahan-bahan alami yang mengandung senyawa bioaktif yang berguna untuk banyak hal dalam kesehatan. Jenis-jenis ekstraksi. Yang pertama, ekstraksi dingin, yaitu ada maserasi. Merupakan proses perendaman sampel dengan pelarut organik yang digunakan dalam temperatur ruangan. Yang kedua ada perkolasi, merupakan proses melewatkan pelarut organik pada sampel, sehingga pelarut akan membawa senyawa organik bersama pelarut. Kemudian ada ekstraksi panas. Yang pertama reflux, merupakan ekstraksi dengan pelarut yang dilakukan pada titik didih pelarut tersebut selama waktu tertentu dan sejumlah pelarut tertentu dengan adanya pendinginan balik atau kondensor. Kemudian soklet, merupakan ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru. Umumnya dilakukan menggunakan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi konstan dengan adanya pendingin balik atau kondensor. Yang ketiga, diges atau digesti, merupakan maserasi kinetik atau dengan pengadukan kontinu yang dilakukan pada suhu lebih tinggi dari suhu ruangan, kurang lebih 40-50 derajat Celcius. Kemudian ada infusa, merupakan proses ekstraksi dengan merebus sampel atau khusus simplicia pada suhu 90 derajat Celcius. Proses tahapan pada ekstraksi. Yang pertama, kontak antara pelarut dengan ekstrak sampai terbentuk dua fase zat. Yang kedua, pemisahan fase yang tidak saling larut, di mana ekstrak diambil sedangkan residu dibiarkan atau diekstraksi kembali. Ekstraksi berdasarkan fasenya. Yang pertama, ekstraksi cair-cair, dilakukan untuk mendapatkan suatu senyawa dalam campuran fase cair dengan pelarut lain yang fasenya cair juga. Prinsip dasar pemisahan ini yaitu senyawa yang memiliki perbedaan kelarutan pada dua pelarut yang berbeda. Alat yang digunakan yaitu corong pisah. Contohnya adalah pemurnian asam benzoat. Kemudian, ekstraksi padat cair dilakukan bila ingin memisahkan suatu komponen dalam suatu padatan dengan menggunakan suatu pelarut cair. Alat yang digunakan adalah ekstraktor soklet. Contohnya mengekstrak minyak non-atsiri. Ekstraksi tergantung dari beberapa faktor diantaranya. Yang pertama, jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang tersari, jumlah zat terlarut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Yang kedua, kenaikan suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut. Yang ketiga, pengadukan. Fungsi pengadukan adalah untuk mempercepat terjadinya reaksi antara pelarut dengan zat terlarut. Yang keempat, yaitu waktu. Lamanya waktu ekstraksi akan menghasilkan ekstrak yang lebih banyak karena kontak antara zat terlarut dengan pelarut lebih lama. Yang kelima, rasio pelarut dan bahan baku. Jika rasio pelarut atau bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya laju ekstraksi akan semakin meningkat. Yang keenam, ukuran partikel laju ekstraksi akan lebih cepat apabila ukuran partikel bahan baku semakin kecil. Dalam arti lain, ekstrak yang didapat akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses ekstraksi adalah yang pertama adalah pelarut yang digunakan harus memiliki kemampuan untuk melarutkan senyawa ekstraksi yang tinggi, tidak saling bercampur pada ekstraksi cair,
pelarut tidak boleh larut dalam bahan ekstraksi. Kerapatan pelarut sebaiknya memiliki perbedaan kerapatan yang besar dengan bahan yang akan diekstrak. Pelarut jangan sampai menimbulkan perubahan pada komponen-komponen bahan ekstraksi, tapi dalam kasus tertentu perubahan secara kimia diperlukan untuk mendapatkan selektivitas yang tinggi. Titik didih dari pelarut dan bahan yang akan diekstrak tidak boleh terlalu dekat karena proses pemisahan biasanya dilakukan dengan cara penguapan, distilasi, dan retifikasi. Sebaiknya pelarut yang akan digunakan tidak mudah terbakar, tidak korosif, tidak beracun, memiliki viskositas yang rendah, bukan merupakan emulsi, serta memiliki kondisi stabil secara kimia maupun fisika. Ini adalah contoh dokumentasi yang diambil dari beberapa sumber. Yang pertama ada menstruasi, contohnya seperti itu, digesti, infusa, dan ini rangkaian reflux dan soklet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada yang bertanya bisa langsung via grup WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.